guys, balik lagi ke YouTube channelnya Erlangga's Family. Nah, di konten kali ini aku mau sharing sesuatu. Nah, jadi belakangan ini lagi rame banget pembahasan mengenai rekomendasi WHO tentang MPASI. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang itu yang cukup bikin heboh. Nah, poin yang pertama itu adalah tentang pemberian ASI, bahwa pemberian ASI dapat dilakukan sejak lahir dan disarankan untuk diteruskan hingga usia 2 tahun atau lebih. Nah, untuk menjalankan rekomendasi yang pertama ini dibutuhkan lingkungan yang kondusif untuk dapat mendukung para ibu menyusui, itu dapat menyusui hingga usia 2 tahun atau lebih. Nah, contohnya buat ibu-ibu yang bekerja itu disarankan setiap kantor memiliki ruang laktasi. Kemudian seperti penitipan anak di saat hari kerja atau jam kerja fleksibel untuk ibu-ibu yang bekerja itu sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan proses ini. Nah, poin yang kedua adalah untuk bayi-bayi yang tidak memperoleh ASI. Bagi anak-anak yang tidak dapat ASI, WHO merekomendasikan khususnya untuk anak usia 6 bulan sampai 11 bulan itu agar diberikan susu formula atau susu hewan full fat. Nah, sementara untuk bayi non-ASI usia 12 bulan sampai 23 bulan, susu hewan dapat diberikan, namun susu formula lanjutan tidak direkomendasikan. Kemudian, poin yang ketiga ini adalah poin yang udah mulai masuk tentang MPASI ya. Jadi, MPASI adalah makanan pendamping ASI, itu dapat diberikan untuk bayi usia 6 bulan dan ASI dapat tetap terus dilanjutkan. Namun dengan catatan, mungkin di sebagian kasus dapat diberikan MPASI dini, khususnya untuk bayi-bayi yang memang ada case-case tertentu ya. Kemudian untuk poin yang keempat itu lebih tentang keberagaman pangan. Bayi di usia 6 bulan sampai 23 bulan perlu diberikan keberagaman pangan. Sumber protein hewani harus dikonsumsi setiap hari. Dan terkait keberagaman pangan ini ada poin yang cukup pro kontra karena agak berbeda dari rekomendasi WHO sebelumnya. Yaitu kalau di rekomendasi WHO sebelumnya buah dan sayur tuh hanya dikenalkan, tapi di rekomendasi WHO saat ini buah dan sayur juga disarankan untuk dilakukan atau diberikan setiap hari. Dan ini juga yang sangat pro kontra, yaitu makanan pokok berpati dibatasi. Jadi ini itu yang cukup bikin geger dunia maya nih. Nah, tapi ada sebagian dokter yang menanggapi rekomendasi WHO ini. Jadi, makanan pokok berpati dibatasi itu bukan berarti karbohidrat seperti beras putih itu dihilangkan, itu bukan seperti itu. Apalagi untuk case negara Indonesia yang sebagian besar memang bahan pokoknya itu makan itu nasi gitu kan. Kalau belum makan nasi kayak belum makan gitu kan. Nah, jadi ada dokter-dokter yang menanggapi rekomendasi WHO ini yang mengatakan bahwa bukan berarti karbohidrat dihilangkan. Jadi misalnya pemberian makanan utama sudah nasi, nah kudapannya jangan lagi bubur sumsum, tapi misalnya telur puyuh gitu. Jadi sebenarnya yang ingin ditonjolkan di sini adalah pemberian protein hewani. Itu bukan berarti terus kita sama sekali menghilangkan nasi gitu. Terus juga mungkin kita bisa mulai dengan meminimalisir produk rafinasi. Misalnya kita pilih memasak berasnya, bukan tepung berasnya. Kita bisa memilih untuk mengolah jagung, bukan tepung maizena gitu. Kebayang gak sih? Nah, rekomendasi kelima adalah tentang pemberian makanan yang tidak sehat. Di sini dijelaskan untuk direkomendasikan agar tidak memberi anak makan makanan yang tinggi gula misalnya. Seperti atau minuman bermanis gula gitu ya, minuman yang sangat manis, kemudian makanan-makanan yang mengandung maltodextrin itu juga sebaiknya tidak dikonsumsi. Dan juga sebaiknya menghindari makanan yang ultra proses gitu. Nah, rekomendasi yang keenam adalah terkait suplemen dan pemberian pangan fortifikasi. Dalam konteks tertentu saat gizi tidak bisa tercukupi, bayi usia 6-23 bulan itu bisa memperoleh manfaat dari suplemen ataupun produk fortifikasi. Tapi perlu diingat bahwa nggak ada satu produk pun yang bisa mencakup seluruh kebutuhan nutrisi atau pola makan yang beragam gitu. Dan rekomendasi yang terakhir adalah tentang responsive feeding. Ini tentang pemberian kayak sinyal
sinyal lapar, kenyang kayak gitu tuh udah biasa sih, kayaknya semua udah pada tahu ya. Jadi itu aja ringkasan rekomendasi WHO yang terbaru. Aku penasaran nih kalau buat para moms di rumah kayak gimana tanggapannya. Kalau aku sih tim yang akan menunggu rekomendasi dari Kemenkes, karena menurutku rekomendasi WHO ini sebenarnya diberikan secara general ke seluruh negara, tapi kan tiap negara punya keberagaman pangan yang berbeda-beda. Misalnya di Indonesia susah banget nih nemuin produk pangan A gitu, tapi di Jerman melimpah banget. Nggak mungkin dong kita harus pergi ke Jerman cuman karena untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Jadi menurut aku ini sifatnya general dan kita tenang aja, kita mending nunggu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Segitu aja, semoga infonya bisa memberi manfaat. Bye bye.